Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Tutuk Abi Hanif dan juga Minda selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Supercamp Al-Quran Al-Quran Hidayah, dan terlibat juga dengan Nusratul Hasanah atau Misyun selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Al-Quran Hidayah, dan terlibat juga dengan Afilaili Jawhara selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Al-Quran Hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Hanza Qurtuin Azara dari kelas 8 MTS Al-Quran Laribani Fida akan mepresentasikan tentang pelajaran Al-Quran hadis yang bermateri tentang makna dan dalil, larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan juga konsumtif. Nah, yang pertama ini sebelum ada materi itu ada aterialistis. Aterialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan juga yang lain-lain. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal atau haram. Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari orang biasa maupun pejabat ataupun orang-orang yang tinggi. Nah, akibat gaya hidup materialistik ini banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan juga perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melarang keras, bahkan mengancam para pelakunya akan masuk ke dalam neraka hutama sebagaimana yang sudah tercatat pada firman Allah, yaitu pada surah Quran surah Al-Humazah surah ke-104 pada ayat 1 sampai ayat 9. Nah, yang kedua ini terdapat gaya hidup hedonis dan juga gaya hidup konsumtif. Gaya hidup hedonis itu dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana. Yang penting dirinya itu merasa senang dan juga bahagia. Orang yang konsumtif tidak akan berpikir bahwa barang yang ia beli itu tidak dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan itu adalah belanja, yang penting apa yang dia belanjakan, apa yang dia beli itu bisa membuat dia itu bahagia gitu. Nah, orang seperti ini dikutuk oleh Allah seperti namanya syaitan pada seperti yang dijelaskan pada surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-27. Nah, yang memiliki arti sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang beriman karena tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan barang yang baru, padahal yang lama itu masih digunakan. Nah, ada pula pun mereka itu membeli barang tapi mereka hanya ditipu dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Nah, maka sebagian orang beriman, jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia. Dunia itu adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Barang siapa yang mengisi dunianya dengan amal yang soleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Tapi jika menyia-nyiakan kehidupan dunia dan tidak beramal soleh, maka dia itu akan kehilangan kebahagiaan di akhiratnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-11. Caranya itu adalah untuk menghindari enakan ropang, tapi caranya untuk menghindarinya itu adalah kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan, makan dan juga minumnya halal yang baik, memenuhi kebutuhan secara tidak berlebihan, tidak memiliki sifat sombong, dan juga memiliki sifat qanaah, tidak berlaku hidup boros. Dan juga hikmahnya itu adalah akan mendapatkan ridha Allah, hidup akan menjadi tenang karena selalu bersyukur, tubuh itu akan menjadi sehat,
hidup itu menjadi lebih tenang karena menjalannya dengan ikhlas. Amal ibadahnya itu akan diterima oleh Allah. Allah itu akan memberikan itu ampunan untuknya dan diangkat derajat oleh Allah dan dekat dengan pertolongan Allah. Saya kira sudah cukup presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.